Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Mutakin. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap manusia tidak dapat hidup secara sendirian. Manusia membutuhkan berbagai manusia lainnya untuk melakukan berbagai aktivitas yang mereka miliki. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan terdiri dari yang pertama adalah kerjasama dalam bidang pendidikan dan politik. Pada hal ini, kerjasama tersebut terdapat pada nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu contoh kerjasama dalam bidang politik adalah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, kita bisa bekerja sama untuk menghasilkan dan melaksanakan demokrasi di negara kita. Selanjutnya, dalam kerjasama dalam bidang politik bisa terjadi dalam kerjasama antar lembaga negara, seperti halnya Presiden dengan DPR. Kerjasama yang dilakukan antara Presiden dan DPR tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 20 ayat 2. Selanjutnya adalah hubungan luar negeri. Dalam segi kerjasama, kita tentu tahu Indonesia tidak bisa menjadi negara yang sendiri. Indonesia membutuhkan bantuan dari luar negeri. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia dilandasi oleh sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan perekonomian dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu terciptanya kehidupan yang adil, makmur, dan seluruh komponen bangsa Indonesia harus bekerja sama, baik pemerintah maupun masyarakat, salah satunya dengan membayar pajak, seperti yang diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui dana dari hasil pajak tersebut akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembangunan nasional dan juga untuk kemakmuran masyarakat, serta salah satunya digunakan untuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan yang terjalin dengan baik. Selain itu, mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi terdapat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang mana hal tersebut salah satunya terdapat pada sistem koperasi Indonesia. Selanjutnya adalah yang ketiga, mulai kerjasama dalam bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam baik dari segi sosial maupun budaya. Dalam kehidupan masyarakat, kita akan menemukan berbagai masalah sosial seperti halnya masalah kemiskinan, kesehatan, anak jalanan, putus sekolah, dan juga sebagainya. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, kita harus bekerja sama baik antar anggota masyarakat maupun antar pemerintah. Selanjutnya yang keempat adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama dapat diwujudkan melalui upaya bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan segenap upaya unsur bangsa dalam rangka menjaga, melindungi, dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa dalam melakukannya adalah dengan mengikuti pramuka, mengikuti kegiatan Palang Merah Remaja sebagai bentuk dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta mengikuti kegiatan PKS atau patroli keamanan sekolah guna bisa menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mewujudkan kerjasama dalam bidang kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu, kita harus
harus senantiasa memupuk kerjasama di antara sesama kita. Seperti yang pertama adalah kerjasama di rumah, yang merupakan lingkungan terdekat dengan kita, karena tempat itu keluarga kita tinggal dan setiap anggota keluarga memiliki tugas serta perannya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan peran tersebut, setiap anggota keluarga harus saling membantu agar menciptakan suasana nyaman dan harmonis. Seperti yang pertama, membantu ayah dan ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan cara ini maka akan membentuk kerjasama di rumah. Lalu yang kedua, yaitu membantu menjaga adik. Yang ketiga, membereskan tempat tidur sendiri sehingga bisa mengurangi beban keluarga. Selanjutnya yang kedua adalah kerjasama di sekolah. Sekolah adalah lingkungan terdekat kita. Selain rumah, kerjasama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan tugas piket kelas. Selain itu juga bisa melakukan dengan memperhatikan guru dalam kelas sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan saling kerjasama untuk menciptakan kenyamanan. Serta yang ketiga yaitu ikut dalam kegiatan kerja bakti di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kerjasama di masyarakat yang bisa kita lakukan dengan mengikuti kegiatan kerja bakti. Lalu juga saling membantu apabila ada bencana atau musibah yang ditimpa masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, ikut serta dalam kegiatan siskamling, dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Dengan demikian, dari hasil yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak hidup sendiri. Untuk itu, kita harus senantiasa memupuk kerjasama di antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.